Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah merasa takut. Rasa takut ini memiliki banyak bentuk, misalnya takut dimarahi, takut dibenci, takut melakukan kesalahan, atau juga takut kehilangan dan ditinggalkan. Namun, dari kebanyakan ketakutan yang dapat kita rasakan, apakah kita sendiri pernah berada pada posisi di mana kita takut untuk melakukan suatu kebaikan? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia lebih utama dan istimewa di hadapan Tuhan daripada segala macam aturan yang justru membelenggu manusia untuk melakukan kebaikan. Dalam Injil dikisahkan bagaimana Yesus melakukan penyembuhan kepada seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Tindakan Yesus ini mendapatkan respon negatif dari orang-orang Farisi. Dalam pikiran kaum Farisi, tindakan Yesus sendiri merupakan suatu kesalahan karena pada hari Sabat dilarang orang dan tidak diperbolehkan untuk mengerjakan apapun, termasuk melakukan suatu mukjizat penyembuhan. Karena hal ini, maka sebelum melakukan penyembuhan, Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam tindakan Yesus ini kita dapat melihat dua hal penting. Pertama, suatu peraturan bukan semata-mata dibuat untuk mengatur hidup manusia, melainkan lebih daripada itu. Peraturan ada sebagai cara atau sarana untuk membantu manusia memperoleh keselamatan. Dan ini berarti aturan bukanlah tuan atas manusia, tapi manusialah yang merupakan tuan
atas aturan tersebut. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hal ini tentu dapat dilihat dari tindakan penyembuhan Yesus pada hari Sabat. Kedua, tanggapan orang lain. Perbuatan atau tindakan yang kita lakukan, walaupun itu baik, akan tetap dianggap salah oleh mereka yang tidak menyukai kita. Hal ini dapat kita lihat jelas dalam Injil, yaitu apa yang dilakukan Yesus merupakan tindakan yang baik dan benar, tetapi tetap saja orang-orang Farisi yang tidak peduli dan peka dengan orang sekitarnya mencari kesalahan dari tindakan itu, sebab mereka berniat untuk membunuh Yesus. Kekerasan hati orang-orang Farisi mengakibatkan mereka tidak lagi peka, baik terhadap kebenaran, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Dalam Alkitab kita bisa melihat seperti apa sikap mereka yang berulang kali dikatakan dan dicap sebagai sebuah kemunafikan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus, kita belajar untuk selalu berani melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita. Walaupun kita tahu bahwa apa yang kita buat akan selalu menjadi pertentangan bagi banyak orang yang membenci kita, yang tidak menyukai kita. Karena konsekuensi dari mengikuti Kristus adalah pertentangan dan penolakan. Namun kita percaya bahwa Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kita dan selalu menolong kita seperti Ia telah menolong yang sakit dan berkesusahan. Dan juga perlu untuk menjernihkan hati dan pikiran agar kebenaran menerangi kita, tidak seperti orang-orang Farisi yang egois. Dengan demikian kita menyediakan diri kita untuk selalu berbuat baik. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, agar kami dapat melakukan setiap perbuatan baik dan tidak takut melakukan kebenaran dalam hidup kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.